Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Akhirnya sudah kita ketahui bahwa Mahkamah Konstitusi, hakim-hakim beliau-beliau di sana sudah memutuskan bahwa sengketa Pilpres 2024 tetap dimenangkan oleh Prabowo dan juga Gibran. Tetapi walaupun dari pasangan nomor urut 1 dan juga 3 itu dengan kata-kata dengan lugas mengatakan bahwa ya sudah kami ucapkan selamat kepada pemenang Prabowo dan juga Gibran yang resmi akan menjadi presiden dan juga wakil presiden tahun 2024 sampai nanti 2029. Tetapi ini kan politik, teman-teman. Ada banyak kata-kata yang disampaikan sebenarnya bersayap ya dari pihak misalnya Ganjar, Mahfud MD, ada sesuatu hal yang menarik. Kemudian dari Anies Amin walaupun juga mengucapkan secara resmi selamat, tetapi ada beberapa hal yang mengindikasikan bahwa walaupun secara hukum untuk Pilpres 2024 ini sudah nggak bisa lagi ada perjuangan lagi, ini sudah kelar. Tetapi apakah secara politik ini sudah berakhir? I don't think so. Kita akan coba bahas satu persatu. Di sini dikatakan bahwa MK menolak permintaan untuk mendiskualifikasi Prabowo dan juga Gibran karena alasan dari pemohon Anies dan juga Amin itu tidak berlandaskan hukum. Nah, MK juga menyatakan tidak ada bukti bahwa Jokowi cawe-cawe dalam Pilpres 2024 ini. Kita tahu siapapun yang memberikan komentar ataupun juga opini pasti bakal ada pro dan kontra. Apalagi waktu aku lihat dari tim pemenangannya Anies dan juga Amin ya, mereka tetap kekeh mengatakan bahwa ya kami itu belum diterima saja karena siapa tahu nanti bisa keterima lagi. Well, I don't think so. Kalau secara hukum ini sudah kelar, sudah nggak ada lagi perjuangan secara lanjut. Nah, ada beberapa statement disampaikan sama Ganjar di sini. Salah satu poinnya adalah begini, bahwa nurani hakim punya ruang sendiri untuk memutuskan pada saat dia mengetahui bahwa ternyata permohonannya ditolak oleh MK. Inilah akhir dari sebuah perjalanan. Kami ucapkan selamat bekerja untuk pemenang. Banyak PR yang harus dikerjakan. Hari ini dolar naik, ada perang, minyak naik, kebutuhan juga tinggi. Itu lebih penting dibandingkan kita polemik mengenai isu ini terus-menerus. Well, pertama kita harus apresiasi Ganjar Pranowo sudah terlihat cukup legowo menerima kekalahannya, karena kalau sebelum-sebelumnya dengan statement masa kalian percaya hanya 16% dan sejenisnya itu kan cukup viral ya di media massa. Tapi di sini aku menilai bahwa Ganjar sudah mulai terlihat legowo. Mungkin ada konsultannya mengatakan, Pak Ganjar, ayo kita move on gitu ya. Nanti kan Bapak siapa tahu di pemilu periode yang akan datang mencalonkan diri lagi juga masih bisa ya. Kita belajarlah dari Pak Prabowo berkali-kali mencalonkan diri sebagai capres dan juga cawapres, kalah dan akhirnya di 2024 ini bersama Gibran baru berhasil memenangkannya. Sebuah kompetisi yang tidak bisa serta-merta dihasilkan, bisa lihat hasilnya dalam waktu yang cukup pendek ya. Tetapi pada saat Ganjar mengatakan hari ini dolar naik, ada perang, minyak naik, kebutuhan tinggi, ya mudah-mudahan ini pesannya adalah pesan positif gitu. Makanya dari itu untuk para partai politik yang ada mengirimkan ada anggota DPR atau DPD dan sebagainya, kalian harus benar-benar fokus membuat undang-undang dan juga aturan yang mengarah mensejahterakan masyarakat Indonesia. Pertama deh, satu aja buat undang-undang mengenai memiskinkan para koruptor. Ya itu aja, kalau itu sudah beres satu ya, aku yakin banget kalau koruptor di Indonesia berkurang, pasti bakal banyak strategi-strategi dan juga sumber daya yang sudah disiapkan pemerintah benar-benar bisa meresap ke masyarakat. Mahfud MD pun juga menyatakan statement yang cukup ngebuat para fansnya atau pendukungnya itu masih seneng gitu. Apalagi ada kata-kata bahwa Pak Mahfud juga kapasitasnya sebagai mantan ketua MK ya, mengatakan bahwa putusan sengketa pemilu ini adalah yang kali pertama ada dissenting opinion atau opini yang berbeda. Biasanya hakim itu akan berembuk berkali-kali rapat gitu ya, sampai semuanya itu sepakat tidak ada yang berbeda opini atau dissenting opinion. Tetapi ini sepertinya para hakim itu sudah berkali-kali rapat, tetapi sudah mentok dan akhirnya ada 3 yang menyatakan berbeda dengan hasil keputusan dari hakim pada umumnya. Pada saat wartawan tanya sama Pak Mahfud MD dengan gaya khasnya menjawab
pertanyaan dari wartawan bahwa, Pak, apakah ini adalah positif atau negatif? Pak Mahfud MD bilang bahwa ini terserah kamu aja, tapi ini adalah sebagai catatan sejarah. Well, kalau aku tangkap, karena ini ya suka nggak suka Pak Mahfud MD memang bukanlah orang politik, tetapi pada saat beliau mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden, artinya juga lingkungannya yang mengusung beliau juga adalah dari partai politik. Nggak bisa dipungkiri statement ini juga kayaknya bersayap. Ada yang menangkap bahwa walaupun hasil dari sengketa Pilpres 2024 ini tidak berhasil dimenangkan oleh mereka, tapi paling tidak ada 3 hakim senior yang sependapat dengan mereka. Pastinya akan selalu ada sudut pandang yang mengatakan bahwa ini adalah sebuah kebaikan. Ada misal dari pasangan Anies dan juga Amin. Anies mengatakan bahwa kita masih punya catatan yang sangat baik di mana masih ada 3 hakim yang dinilai memiliki integritas yang tinggi. Jadi nanti marwah MK itu bisa kembali lagi. Well, ini adalah satu hal yang subjektif. Menurut aku ada poin yang lebih besar dibandingkan hanya kemenangan-kemenangan untuk sebagian tertentu saja. Mahfud MD juga menegaskan bahwa sudah tidak ada upaya hukum lagi. Mahkamah Konstitusi sudah memberi vonis hari ini demi keadaban hukum. Ketika membuat hukum itu harus benar, ketika menegakkan harus benar, ketika menerima keputusan juga harus suportif. Dalam agama pun juga ada ayat ataupun juga rujukan yang kita harus percaya dengan keputusan dari sang pemimpin. Keputusan hakim menyelesaikan sengketa, suka nggak suka, ya harus diterima. Di satu sisi, Pak Mahfud MD aku menilai ada bagian dari dirinya itu yang ya sudahlah terima saja, tapi ada bagian dari dirinya juga yang ngerasa ini nggak benar gitu. Tapi ya suka nggak suka, ada sebuah goal yang lebih besar dibandingkan hanya memenangkan ego atau sekedar tujuan untuk kelompok tertentu, apalagi untuk urusan politik. Dalam dunia politik itu nggak ada teman dan juga musuh yang abadi. Mungkin sekarang kita melihat Anies, Amin, terus juga Mahfud, Ganjar, itu adalah lawannya dari Prabowo dan juga Gibran dalam tanda kutip. Tapi nanti pada saat sudah terjadinya pelantikan, kalian jangan kaget kalau tiba-tiba mereka yang koar-koar teriak-teriak akan menjadi oposisi, tapi tiba-tiba masuk ke dalam koalisi menjadi menteri. Itu bukan kali pertama di Indonesia. So, kalian sebagai para pendukung pasangan manapun tidak usah terlalu fanatik. Kalau kalian melihat ada sejumlah tokoh di Indonesia, tim pemenangan dari masing-masing partai atau pasangan calon gitu, itu begitu sangat ambisius dan menggebu-gebu membela yang mereka yakini. Ya wajar lah kalau mereka berhasil menang, mereka tuh akan mendapatkan kompensasi yang gak sekedar mungkin ratusan ribu rupiah, bisa dapat jabatan, bisa dapat proyek, bisa dapat apapun yang nilainya mungkin sudah gak lagi ratusan tapi sudah miliaran. Tapi kalau kayak kita, rakyat jelata yang sampai sebegitunya banget fanatik, memang kita mau dapat apa sih dari hal ini? So, be smart gitu ya. Terus juga, sekarang kita bahas dari keterangan Anies dan juga Amin yang juga sudah menyatakan secara resmi menerima dari keputusan Mahkamah Konstitusi. Ada beberapa poin yang disampaikan bahwa kami terima semuanya, kami bangga dengan 3 hakim yang memberikan dissenting opinion. Ini adalah sebuah kata-kata bersayap, artinya dengan hakim yang menolak permohonan mereka tidak bangga. Ya wajar, namanya juga kalah kan ya. Mereka adalah orang yang mulia, yang bisa menjadi catatan indah untuk mengembalikan marwah MK. Demokrasi yang baik itu sama pentingnya dengan ekonomi yang kuat, kata Amin. Prinsip-prinsip yang benar harus terus ditegakkan, agar proses demokrasi kita, agar kebal dari imbalan-imbalan jangka pendek. Aku setuju, aku juga tidak suka ya melihat orang itu memilih hanya karena berdasarkan dikasih uang ataupun juga sembako. Well, suka nggak suka sebenarnya hal seperti ini tuh banyak terjadi kepada pemilihan calon legislatif ya dibandingkan dengan presiden. Karena apa? Kalau udah levelnya presiden itu ya mungkin adalah persentase, kita nggak usah munafik juga, dari setiap pasangan katanya, dan bilang pasangan ini juga ngasih sebaran A, B, C, dan D. Tapi tipikal orang Indonesia itu bukan tipikal yang gampang terpengaruhi, yang dicalek aja gitu ya, yang pileg gitu kan ya. Mereka sudah dikasih A, B, C, dan D, E, tapi ternyata pada saat hari pencoblosan mereka nyoblosnya suka-suka mereka juga. Apalagi juga dengan capres ataupun juga cawapres yang digadang-gadang katanya adalah dana bansos yang
ratusan triliun tersebut yang ngebuat banyak masyarakat memilih mereka. Kita lihat aja dari sosial media, banyak yang bilang, enggak kok, aku milih Prabowo Gibran walaupun aku nggak mendapatkan bansos, aku juga pilih mereka. So, menurut aku setuju dengan keputusan dari MK ini bahwa Jokowi tidak ada cawe-cawe dalam Pilpres 2024 yang menggunakan bantuan sosial tersebut. Apalagi juga sudah ada saksi dari 4 menteri Pak Jokowi yang ditanya-tanya menjelaskan apakah ini sebuah program yang sudah lama ataukah di set up baru-baru aja. Itu kan sudah jelas sekali ya teman-teman ya. Terus kami tetap berkomitmen, kata Amin, untuk meneruskan perjuangan kita untuk menjamin keleluasan mengkritik dan berdiskusi. Kita harus terus berjuang bersama-sama. Terus Anies juga mengatakan begini, bahwa kami ucapkan selamat ke Pak Prabowo dan juga Pak Gibran, selamat menjalankan amanat rakyat. Pak Prabowo adalah seorang patriot yang paham arti oposisi dan kebebasan kritik di media untuk menjaga keseimbangan. Ada beberapa teman-teman ya yang mereka tuh termasuk yang kontra dengan Prabowo ya. Ada yang bilang bahwa sama seperti dulu periode yang lalu, kenapa banyak masyarakat saat itu yang tidak memilih Prabowo, karena dengan backgroundnya katanya nanti kalau Prabowo jadi presiden, di media itu udah nggak bisa lagi mengkritik. Di media itu kalau ada orang macam-macam mengkritik bisa langsung kayak zamannya Pak Harto. Ada banyak ketakutan-ketakutan seperti itu. So, apakah itu salah atau tidak? Ya, tidak juga, tetapi kalau aku lihat dari perkembangan sekarang ini sepertinya sudah nggak relevan lagi, karena kan perilaku dari masa lalu itu bukan berarti jaminan perilaku ke depannya juga akan sama. So, menurut aku untuk Pak Prabowo dan juga Pak Gibran, mari kita buktikan ya, aku termasuk yang mendukung kalian siapapun yang kepilih sebenarnya, karena bagi aku presidennya siapapun, wakil presidennya siapapun, itu nggak terlalu ngefek langsung ke kehidupanku pribadi gitu. Tapi yang bisa aku sampaikan adalah Pak Prabowo dan juga Pak Gibran silahkan ditunjukkan kepada para fans, para pendukung bahwa tuduhan-tuduhan selama ini dengan berbagai macam nyinyiran semua itu salah. Menurut aku action speaks louder than word, karena tindakan nyata itu akan lebih berkata lebih kuat dibandingkan dengan nyinyiran-nyinyiran yang selama ini mereka dapati. So, selamat sekali lagi untuk Prabowo dan juga Gibran, dan kita lihat nanti apakah dari lawan-lawan politiknya ini tetap fokus, konsisten sebagai oposisi, atau nanti malah mereka menjadi bagian dari koalisi karena mendapatkan jabatan tertentu. Terima kasih sudah menonton. Inilah akhir dari Pilpres 2024 secara hukum, tetapi secara politik, I don't think so. Ini sudah berakhir, karena siapa tahu aja banyak orang yang masih sakit hati dalam proses Pilpres 2024 ini. Hati-hati, sakit hati itu adalah satu hal, motif yang banyak sekali terjadi untuk melakukan hal-hal yang gila banget. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini. Follow Instagram, Facebook, dan juga akun TikTok Dian Jasa Semara. Sampai jumpa.